bully itu kan ada pelaku, ada korban. Ya, sekarang kita lihat dari sisi pelaku dulu. Kenapa seseorang melakukan tindak kekerasan, baik kekerasan untuk verbal ya, maupun kekerasan dalam bentuk fisik gitu ya. Secara akal sehat manusia tuh tidak ada yang tiba-tiba ya dari masa pertumbuhannya anak-anak tiba-tiba anak tuh jadi nakal. Kan kata Rasulullah itu apa? Setiap bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah. Fitrahnya itu kan lurus sebetulnya. Fitrah manusia itu kan lurus gitu. Akal itu kan fitrahnya lurus gitu. Jadi tidak mungkin lah anak-anak tuh tiba-tiba di pikirannya mau berbuat jahat tanpa ada sesuatu yang menyebabkan dia berlaku seperti itu gitu. Nah, jadi kita mendidik, bagaimana mendidik anak agar anak kita kebal, punya imunitas gitu, sehingga dia tidak bisa dibully. Gak ada orang yang tukang bully itu nggak bisa mendekati dia karena dia memang tidak punya potensi gitu untuk dibully gitu. Gitu punya. Sekarang Mbak, kalau kita tarik ke sejarah ya, karakter kayak Umar bin Khattab ada nggak yang berani membuli gitu kan? Dan itu adalah generasi Indonesia. Jangan lupa mereka adalah generasi Indonesia. Kalau misalnya kita biarkan hal ini terjadi gitu, para orang tua nggak aware gitu dengan kondisi seperti ini, terus apa yang terjadi kepada bangsa Indonesia ke depannya ya. Laju, sarana belajar untuk para ibu. Mendidik dengan iman, mendidik berbasis adab, mendidik dengan keteladanan, dan mendidik bervisi peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Laju, belajar menjadi ibu, membantu para ibu mendidik dengan iman, mendidik berbasis adab, mendidik dengan keteladanan, dan mendidik bervisi peradaban, bersama Umi Yusdiana selaku pembina Laju dan saya Wita. Kemarin ini ya Wita baca berita nih, aduh beritanya miris banget deh tentang bullying yang memang lagi ramai sekarang ini ya ya, banyak banget gitu ya berita bullying yang viral. Ada yang anak yang dibully kemudian dia bunuh diri, menjatuhkan diri dari lantai 4. Aduh, Masya Allah merinding ya. Ada juga yang anak SMP ya ya, dia dibully sama temennya sampai kondisinya parah banget ya ya. Kemudian yang terakhir nih yang saya dengar kemarin, ada seorang santri, padahal dia itu anaknya berprestasi, tapi dia tuh kok bisa ya gitu, sampai kepikiran gitu ya untuk ngebully temennya gitu, apa gitu yang ada di pikirannya gitu ya. Nah, menurut Umi bagaimana kita menyikapi fenomena-fenomena ini Baik, Davita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ini fenomena bully ya, memprihatinkan kita. Saya mencoba mengingat-ingat ya waktu usia Umi SMP gitu ya. Apalagi SD lah ya gitu, nggak kebayang gitu tuh ada peristiwa seperti itu gitu. SMP, apalagi SMP tuh perasaan Umi kayak kita tuh berpacu untuk berprestasi gitu ya, kayak semua kegiatan tuh kita ikutin gitu ya. SMA nggak kebayang gitu kok sekarang kok bisa ya terjadi kepada anak-anak sekolah, bahkan anak SD, bahkan anak TK ya juga ada ya. Anak TK ada juga ya. Ada ya, anak TK sudah bisa gitu membuli temannya gitu. Nah, ini kita harus melihat pasti itu kaitannya juga dengan fenomena zaman ya, kemudian fenomena perubahan sosial yang terjadi di seluruh dunia kan. Perubahan sosial ini kan terjadi begitu cepat gitu, begitu pesat. Jadi hari ini tuh kita tidak bisa mundur memang. Dari sisi teknologi kita tidak mungkin untuk mundur ya. Memang laju. Sekarang fenomena media sosial misalnya tuh, kita bagaimana menghentikan? Tidak mungkin berhenti itu, malah justru akan terus berubah lagi. Jadi memang hari ini kalau kita berbicara tentang pendidikan, kita juga harus mendidik anak untuk siap
mengalami perubahan gitu ya, karena zaman akan terus berubah gitu, fenomena sosialnya itu terus berubah. Jadi ini juga berpengaruh dengan kurikulum kita ya, kurikulum pendidikan gitu. Walaupun kurikulum pokok tuh ya nggak berubah ya, tetap saja untuk pelajaran-pelajaran pokok gitu. Pendidikan agama itu mutlak kan, memang itu harus wajib ada gitu, dengan disesuaikan dengan usia masing-masing. Tapi ada tambahan ini berarti untuk di zaman yang perubahannya begitu cepat, berarti harus ada penyesuaian kurikulum gitu. Nah sekarang kita mungkin kan bully itu kan ada pelaku, ada korban ya. Sekarang kita lihat dari sisi pelaku dulu. Kenapa seseorang melakukan tindak kekerasan, baik kekerasan untuk verbal ya, maupun kekerasan dalam bentuk aksi fisik gitu ya. Nah ya kalau sebetulnya sih klasik ya, kalau dari ilmu psikologi memang itu harus dilihat masa lalu anak kan, karena yang membentuk karakter seseorang itu ya, selain dia dipengaruhi oleh ada beberapa unsur ya, ada empat elemen lah ya yang membentuk seseorang itu, selain fisiknya, kondisi fisiknya, juga ruhiyahnya, artinya latar belakang keagamaannya seperti apa, tapi juga tentang environment gitu ya, tentang lingkungan gitu, tentang dia dibesarkan seperti apa gitu. Itu yang membentuk seseorang, itu juga tentang dia dibentuk dari lingkungan yang seperti apa gitu. Maka biasanya ini ada kaitannya gitu loh dengan masa lalu, dengan masa kecil gitu ya. Kenapa dia mengalami seperti itu gitu. Kita harus lihat dulu dia pernah mengalami apa. Berarti ini kalau pelaku emang harus ditangani oleh ahli gitu ya. Apalagi kalau sudah pembulian yang sudah levelnya itu sudah level yang tinggi gitu. Ini harus dikonsultasikan kepada psikolog gitu. Dia harus dicari latar belakang dia melakukan itu apa gitu ya. Dibesarkannya seperti apa, apakah itu keluarga kecil orang tuanya, atau lingkungannya keluarga yang lebih lebar lagi gitu ya, lingkungan keluarga besar, atau sekolah, atau jangan-jangan dia juga merupakan korban. Nah kalau dia korban itu kan berarti itu ada di memorinya yang harus dihilangkan gitu ya, tentang memori terjadi kekerasan yang baik secara verbal maupun perilaku tadi ya. Itu yang memang bagaimana cara menghilangkan memori itu gitu kan. Berarti kan harus ahli ini, harus dibawa konsultasi ke ahlinya gitu. Bagaimana nih anak harus terapinya itu harus seperti apa gitu ya. Berarti harus penanganannya juga bukan hanya dari satu sisi juga ya. Nah masalahnya kan sekarang kadang-kadang anak-anak seperti ini kan di-judge gitu ya, mengalami dituduh, malah justru dia mendapatkan kekerasan yang baru gitu kan. Apalagi kalau dia baca berita gitu kan, dia ada di mana-mana, wajahnya ada di mana, itu kan udah menjadi tambah down stres gitu kan, tambah down gitu. Secara psikologis dia mengalami mungkin lebih parah gitu kan sakitnya gitu. Jadi memang harus diatasi ini. Kita menganggap dia juga korban kan sebetulnya gitu. Korban pendidikan, korban lingkungan ya, sampai dia mengalami seperti itu. Kan orang tumbuh besar itu kan pasti ada latar belakangnya kan. Artinya gini, secara akal sehat manusia tuh tidak ada yang tiba-tiba ya dari masa pertumbuhannya anak-anak tiba-tiba anak tuh jadi nakal. Kan kata Rasulullah itu apa? Kulu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah. Fitrahnya itu kan lurus sebetulnya. Fitrah manusia itu kan lurus gitu. Akal itu kan fitrahnya lurus gitu. Jadi tidak mungkin lah anak-anak tuh tiba-tiba di pikirannya mau berbuat jahat tanpa ada sesuatu yang menyebabkan dia berlaku seperti itu gitu. Maka kata Rasulullah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi, tergantung keluarganya, tergantung lingkungannya, tergantung orang tuanya, bagaimana dia mau tumbuh seperti apa gitu. Berarti harus dipelajari ini anak dibesarkannya seperti apa, dia tumbuh seperti apa. Nah harus diobati, harus disembuhkan gitu. Jangan dipenjara saja, misalkan kan ada yang akhirnya dipenjara gitu. Tapi kalau dia tidak disembuhkan, padahal dia juga korban, ya bisa karena korban lingkungan, bisa karena korban pendidikan orang tua gitu. Dia disembuhkan kan, jadi kita nggak adil dong, nggak fair dong. Masyarakat itu kadang-kadang memang tidak adil gitu ya.
menghadapi kasus-kasus seperti ini. Padahal dia sendiri si pelaku itu adalah korban dari masa lalu, korban dari pendidikan, bisa jadi orang tua, bisa jadi lingkungan gitu kan. Nah ini juga harus jadi perhatian kita. Kita juga ya kalau sebagai orang tua, kita juga jangan ikut-ikutan terus menjustifikasi anak itu. Tapi kita juga harus dari sisi yang lain, dari sisi sebagai orang tua, kasihannya dia gitu kan. Kenapa dia melakukan seperti itu? Kasihan dia. Harus ada yang mengatasinya, harus ada yang mengobatinya gitu. Itu kalau dari sisi pelaku ya. Sekarang kalau dari sisi korban, kenapa anak kita jadi korban? Gitu. Kita harus menyiapkan anak kita untuk tidak bisa dibully. Itu kembali lagi ke pendidikan kan. Jadi aduh masya Allah tentang pola didik ini ya luar biasa gitu. Jadi tolonglah ya. Sampaikanlah kepada teman-teman gitu ya yang memang hari ini di tangannya ada anak-anak yang usia tumbuh kembang gitu ya. Itu proses itu dinikmati gitu. Proses itu dinikmati. Jangan sambilan lah gitu. Karena apa? Karena ini adalah kita sedang mengukir masa depan anak kita. Ya kan? Kita ini sedang mengukir masa depan anak kita gitu. Jangan disambi-sambi mendidik itu, apalagi pendidikan disubkontrakan kepada orang lain gitu yang dia tidak punya latar belakang ilmu gitu tentang pendidikan gitu. Nah, jadi kita mendidik, bagaimana mendidik anak agar anak kita kebal, punya imunitas gitu sehingga dia tidak bisa dibully. Gak ada orang yang tukang bully itu nggak bisa mendekati dia karena dia memang tidak punya potensi gitu untuk dibully gitu. Gitu. Punya sekarang kalau kita tarik ke sejarah ya, karakter kayak Umar bin Khattab ada nggak yang berani membuli gitu kan, karakter yang seperti itu gitu. Jadi kita harus membangun karakter anak agar anak punya kuat kan. Perempuan saja kalau kita bicara tentang perempuan yang berperan di zaman kejayaan Islam itu punya karakter yang selalu sama karakternya, qawiyah, fadilah. Dia kuat secara karakter dan dia mulia secara akhlak gitu ya. Nah kita coba kita didik anak tuh yang kuat secara mental, ya kan? Nggak berani temennya juga membuli kalau dia tidak punya potensi gitu loh. Ya tidak di jidatnya nggak ada bully aku dong gitu ya, nggak ada itu. Tapi kalau di sininya ada running text bully aku dong gitu ya. Nah gimana ya kita mendidik anak agar tidak saya kira itu juga tidak semua orang kan potensi untuk dibully gitu ya. Nah, kita mendidik anak-anak kita jangan sampai anak kita itu nantinya akan jadi korban bullying gitu. Bukan hanya kalau gitu anak kita harus latihan karate. Bukan cuma itu, lebih kepada karakter anak kita bagaimana agar tidak dibully. Terus kalau sudah terlanjur dia adalah korban gimana? Sama, dia juga harus diterapi. Anak kita juga harus diterapi, dibawa ke psikolog, konsultasikan apa yang harus dilakukan untuk ya memang menghilangkan memori itu tidak mudah ya gitu, tapi harus terapi dan harus ada support system ya. Sebetulnya dua-duanya korban ya, dua-duanya korban pendidikan tadi, pendidikan yang keliru gitu, yang salah atau accident lah dalam proses pendidikan ini. Nah ini juga dikawal juga gitu, bagaimana anak-anak ini trauma kan pasti meninggalkan trauma ya, bagaimana agar dia tidak menyisakan trauma yang parah sehingga itu nanti bisa malah dia bisa jadi pembuli lagi gitu kan gitu. Nah itu mengantisipasi itu gitu. Jadi kalau masyarakat kan cuma menjadi berita viral, jadi bahan pembicaraan, jadi bahan diskusi, kita juga ini membahasnya gitu kan. Tapi kita tidak memperhatikan what's next gitu kepada si korban, kepada si pelaku tuh apa yang harus dikerjakan sebagai seorang pendidik kepada mereka. Dua-duanya sama harus diterapi. Dua-duanya harus ada attachment gitu ya, harus ada sentuhan-sentuhan yang membuat mereka itu berubah gitu ya. Seperti itu. Ya, kembali lagi ya dengan ini fenomenanya kan jadi banyak gitu karena kan juga orang menonton. Jadi kan tontonan itu jadi kayak tutorial ya Teh ya. Tontonan-tontonan itu kan jadi kayak tutorial gitu loh. Jadi semakin banyak lagi. Sementara kan kita nggak bisa stop gitu. Stop, jangan memberitakan dong bagi wartawan tertentu. Ini kan berita gitu yang memang harus dia juga untuk dia pekerjaannya di situ mereka gitu ya. Betul. Jadi ini
memang fenomena yang harus yang menyita pikiran kita ya kalau kita berbicara tentang pendidikan gitu ya. Itu sih teh kembali lagi akhirnya kepada pendidikan rumah, sekali lagi bahwa keluarga adalah benteng yang kokoh. Harus kita jadikan benteng yang kokoh ya. Jadi kalau kita bicara tentang peradaban Islam, ya kita membangun benteng yang kokoh di dalam keluarga itu, jangan sampai ada kebocoran sehingga tadi ada banyak hal-hal pengaruh-pengaruh dari luar yang mengacak-ngacak di keluarga kita. Gitu. Agak lumayan juga ya ya, maksudnya selama ini biasanya kita tuh hanya melihat dari satu sisi ya sisi dari si pelaku ya ya, tanpa melihat sisi dari korbannya juga. Dan dari situ juga ada pelajaran yang bisa ditarik bahwa sebenarnya kita itu mendidik anak tuh bukan hanya mencegah agar anak kita tidak melakukan bullying dengan anak orang lain, tapi bagaimana juga agar anak kita tidak menjadi potensi bully anak orang lain ya ya, dari situ ya ya. Dan kalau itu jadi ada dua hal yang harus kita pikirkan ya ya, cara kita agar mendidik anak kita untuk tidak menjadi pelaku maupun menjadi korban ya ya, gitu. Dan setelah kalaupun ini sampai terjadi, ini harus ditreatment serius ya ya, karena itu pasti secara psikis itu benar-benar nggak cuma pelaku, cuma korban, tapi pelaku juga ya karena kan diberitakan di mana-mana, itu dia melihat dia ada di mana-mana, kemudian belum komentar dari orang-orang, pasti yang cukup menjatuhkan mentalnya ya ya, gitu. Jadi memang harus treatmentnya itu betul-betul, karena kalaupun sampai ini dilewatkan, itu mungkin nanti berbekas dan akan berefek nanti pada saat dewasa. Dan itu adalah generasi Indonesia, jangan lupa mereka adalah generasi Indonesia. Kalau misalnya kita biarkan hal ini terjadi gitu, para orang tua nggak aware gitu dengan kondisi seperti ini, terus apa yang terjadi kepada bangsa Indonesia ke depannya ya, terutama ya umat Islam Indonesia ini mau bagaimana gitu ya. Sebetulnya kan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sebagai pendidik yang sukses ya, mendidik generasi yang terbaik itu. Kalau kita lihat figur murid-murid Rasulullah itu seperti apa sih, kan di Madinah itu kan ada 2000 sahabat ya, paling tidak lah kalau kita lihat angka-angka lah, kita bicara tentang angka-angka, taruhlah gitu sampai perang Ahzab itu kan sekitar 2000 di Madinah itu ya sahabat itu gitu yang dijamin masuk surga gitu kan. Nah dari sosok itu saja ada 2000 sosok loh yang dijadikan role model, yang bisa bukan siapa sih kita mau mendidiknya, mau kayak siapa sih yang mereka itu punya visi ke depan yang jelas. Ini penting memberi visi kepada anak gitu kan. Jadi pendidikan Islam itu visioner. Ya, jadi kita bukan cuman kamu nanti jadi ini, bagaimana nanti cari uang, bukan hanya itu gitu, tapi kamu punya visi yang diperjuangkan gitu. Sehingga dia akan mengejar gitu untuk memperjuangkan visi hidupnya itu seperti apa gitu ya. Itu pasti dia akan punya value gitu loh. Ada value yang dia perjuangkan, itu kan pasti beda. Fokusnya itu kan akan beda gitu. Ya, anak-anak yang misalkan tadi hanya karena tadi yang di obrolan kita sebelum tayang ini kan hanya gara-gara temennya nggak punya iPhone gitu ya udah kamu nggak masuk grup kita gitu kan, dibully malah gitu, aduh kok material banget ya gitu. Itu kan pendidikan barat kan, pendidikan sekuler itulah yang orientasinya adalah materi. Kita kan agama ideologis banget gitu ya. Islam tuh sangat memperjuangkan value, sangat memperjuangkan nilai. Nah kalau kita menggunakan kurikulum pendidikan Islam tuh insya Allah yang dihasilkan adalah anak-anak yang bervisi gitu ya, anak-anak yang memperjuangkan value kehidupan gitu. Iya, cukup sepertinya ya, bincang-bincang kita kali ini. Insya Allah nanti kita sambung lagi dengan bahasan topik lain yang sedang ramai dibicarakan ya ya. Begitu para ibu, perbincang kita hari ini dengan Umi Yusdiana, pembina Laju. Semoga bermanfaat bagi para ibu dimanapun berada. Insya Allah kita berjumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.